Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sukito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik kepala pusing, keliengan, sempoyongan, lemes adalah sensasi terlama yang pernah saya rasakan. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah kepala pusing, keliengan, sempoyongan, lemes adalah sensasi terlama. Teman-teman semua, jadi kepala pusing, kepala berat ya, keliengan, sempoyongan, lemes ini adalah sensasi yang sering muncul bahkan mulai dari permulaan ya, fase permulaan sampai dengan sampai ke fase penyembuhan itu pun masih sering muncul. Nah, oleh karena itu saya sebut sebagai sensasi yang terlama yang pernah saya rasakan. Nah, yang lebih penting lagi adalah di dalam kita mensikapi beberapa sensasi yang pernah kita rasakan ya, yaitu kita mencoba berusaha menganalisa sebab ya, sebabnya kenapa, kemudian solusinya bagaimana, sehingga di dalam penderitaannya kita semakin hari menjadi semakin baik ya, semakin hari menjadi semakin sehat dan semakin hari menjadi semakin sembuh. Seperti itu teman-teman. Nah, sebab dari mengapa ya kepala sering pusing, berat, keliengan, sempoyongan ya, lemes. Nah, ini ada beberapa sebab dan saya mencoba memberikan alternatif solusinya. Nah, sebabnya yang pertama ya, mengapa kita selalu pusing-pusing, keliengan, sempoyongan dan lemes itu adalah yang pertama itu bisa disebabkan karena dehidrasi. Dehidrasi itu kurang cairan ya, kurang cairan. Karena apa? Karena biasanya orang yang sedang terkena asam lambung, inisiatif psikosomatis itu untuk makan juga malas ya. Nah, akhirnya minum juga kurang ya. Nah, karena minumnya kurang sedangkan biasanya karena kita apalagi sedang makan obat itu biasanya kencing ini lebih sering ya, sehingga mudah untuk dehidrasi atau kurang cairan. Nah, ketika memang pusing, keliengan, sempoyongan, lemes disebabkan karena itu ya. Nah, itu solusinya gampang ya. Yang penting kita banyak minum ya. Nah, kalau kita sudah banyak minum kemudian sensasi pusing, keliengan, sempoyongan, lemes itu menjadi reda, nah berarti memang itu sebabnya dari dehidrasi. Itu teman-teman ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, itu bisa juga terjadi pusing-pusing, keliengan, sempoyongan, lemes itu juga bisa disebabkan karena kita kurang oksigen ya. Karena kita kurang minum ya, dehidrasi, nah maka juga oksigen juga akan berkurang. Nah, ketika kita kurang oksigen ya, oksigen tidak sampai ke
otak kita ya. Ini biasanya memang menimbulkan seperti itu, pusing-pusing, kepala berat, keliengan seperti itu ya. Nah, maka solusinya ini juga mudah juga teman-teman ya. Solusinya kita banyak gerak ya, dengan banyak gerak ya seperti olahraga lah, jalan contohnya yang paling sederhana ya. Nah, dengan seperti itu maka peredaran darah ini menjadi lancar. Nah, akhirnya oksigen ini akan menjadi sampai ya terutama ke otak kita. Nah, dengan seperti itu maka seperti pusing-pusing, keliengan itu juga akan menghilang ketika memang itu disebabkan oleh kurangnya oksigen itu. Nah, selain itu juga oksigen itu bisa lebih dipacu untuk lebih banyak kita menghirup oksigen, yaitu dengan cara latihan pernafasan ya. Contohnya yang sering saya lakukan yaitu dengan pernafasan diafragma ya, yaitu dengan posisi di ulu hati ya, di bawah dada dan di atas perut. Pas di ulu hati ini tekanannya di sini ya. Jadi biasa kita hirup pakai hidung, kita keluarkan pakai mulut. Nah, seperti itu berulang-ulang sehingga nanti oksigen akan menjadi lebih tercukupi di dalam tubuh kita. Sehingga rasa-rasa seperti pusing-pusing, keliengan itu juga akan menghilang. Kalau memang itu yang disebabkan oleh kurangnya oksigen di dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman ya, mengapa kita sering kepalanya pusing-pusing, keliengan, sempoyongan, kemudian badan terasa lemes? Ini juga bisa disebabkan karena kurang nutrisi ya. Nutrisi terutama gula darah kita ya. Nah, ini ketika kita memang kita kekurangan nutrisi atau gula darah di dalam tubuh kita, solusinya juga gampang juga ya. Yang penting kita makan yang cukup, kemudian tambah minum yang manis ya, itu biasanya akan gula darahnya naik. Nah, kemudian keliengan itu juga akan menghilang. Itu begitu teman-teman ya. Maka dari itu saya sering menyarankan untuk penderita asam lambung, degeneratif psikosomatis, kita berusaha selalu ya makan minum yang cukup. Contohnya minum minimal 8 gelas. Nah, itu dengan terpenuhi itu memang juga nutrisi kita menjadi terpenuhi ya. Nah, sehingga seperti rasa-rasa keliengan, sempoyongan, lemes ini juga akan berkurang itu. Oke teman-teman ya, itu. Jadi walaupun kita mungkin yang kadang masih mantang ya. Nah, ini juga harus diperhitungkan, mantang juga boleh ya, tetapi jangan terlalu ekstrim sehingga nutrisi tidak sampai kekurangan. Karena dampaknya ketika nutrisi kekurangan juga bisa juga menyebabkan itu pusing-pusing, keliengan, sempoyongan ya, lemas dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian sebab yang berikutnya ya, yang ini juga kadang entah kita sadar atau tidak ya, ini sebenarnya yang lebih dominan ya. Ya, ini sebab secara psikis ya, secara mental kita, yaitu karena masih adanya kecemasan, adanya ketakutan, adanya kekhawatiran, adanya was-was dan pikiran yang selalu menganalisa negatif ya, maupun emosional kita yang kadang sering tidak terkendali. Nah, itu pun akan memicu ya, menjadi kita punya sensasi pusing-pusing, kepala berat, keliengan, sempoyongan, lemes seperti itu. Yang namanya orang cemas itu memang pertama itu lemes ya, hawanya itu lemes, badannya itu pasti seperti itu ya. Sudah lemes, sudah gemeteran ya, sudah pusing, sempoyongan, ya pokoknya nggak karu-karuan itu. Ketika cemas ini sedang memuncak, atau ketakutan kita sedang memuncak, atau kekhawatiran kita juga sedang memuncak, itu pasti seperti itu. Nah, maka dari itu solusinya ya gampang juga sebenarnya ya, cuma kadang mudah diucapkan tapi juga sulit untuk dipraktekkan. Nah, solusinya adalah
Yang pertama ya kurangi kecemasan ya. Kurangi kecemasan, kemudian kurangi ketakutan, kurangi kekhawatiran ya. Kemudian kurangi was-was, kemudian tenangkan pikiran ya. Tenangkan pikiran, stabilkan emosional kita, itu dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita masa bodoh dengan sensasi ya. Pertama kita masa bodoh dengan sensasi karena kita yakin bahwa sensasi itu hanya numpang lewat ya. Kita baik-baik saja, kita tidak apa-apa, faktanya kita sehat dan walafiat seperti itu. Nah kemudian selain masa bodoh, nah kemudian kita bisa juga mengalihkan fokus kita yang tadinya kita fokus kepada sensasi atau kepada penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis yang kita alami, nah kita alihkan kepada hal-hal lain ya. Pada hal-hal lain contohnya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya. Contohnya kegiatan-kegiatan yang berdasarkan hobi kita ya, kegiatan mungkin jalan-jalan atau mungkin berwisata atau kita melakukan aktivitas apalah yang kita senangi. Nah itu dengan seperti itu juga akan bisa mengalihkan fokus kita kepada penderitaan. Selain itu juga kita bisa rangsang dengan mengaktifkan semua panca indera kita lah ya, supaya bisa mengalihkan dari fokus penderitaan menjadi tidak fokus. Contohnya kita mendengarkan musik ya, mendengarkan musik. Nah kemudian bisa kita mengalihkan pandangan kita ke mungkin pemandangan-pemandangan di sekitar kita. Kemudian kita juga bisa mengalihkan dengan rasa ya, mungkin kita makan yang manis-manis atau mungkin yang asin-asin, sehingga pikiran kita ini tidak fokus kepada penderitaan begitu teman-teman. Oke, jadi intinya itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi mengapa sensasi ini juga lama ya, karena memang faktornya juga banyak yang bisa menyebabkan seperti itu ya, kepala pusing, keliengan, sempoyongan, lemes. Itu diantaranya ya bisa karena dehidrasi, bisa karena kurang oksigen, bisa karena kurang nutrisi, maupun bisa karena kita masih punya rasa cemas ya. Masih rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, dan pikiran kita yang masih juga menganalisa kepada hal-hal yang negatif ya terhadap diri kita sendiri, sehingga terjadi perang batin dengan pikiran kita sendiri. Nah itulah yang menimbulkan kita selalu pusing seperti itu. Nah oleh karena itu solusinya adalah kita selalu sabar ya, sabar dan sadar dengan alur penderitaan kita, sehingga kita bisa mengambil solusi yang terbaik dan akhirnya kita akan bisa sembuh dari sensasi ini. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, ingat ya mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum. Selalu bersyukur apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Semoga kita semua sehat selalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.